Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan yang memberikan kita kesehatan sehingga saya bisa menyampaikan materi dari rangkuman yang berjudul Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia. Dan yang terhormat Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Langsung saja saya sampaikan mengenai materi akhlak. Definisi akhlak. Menurut istilah etimologi atau bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang bentuk jamaknya adalah kholak. Ini mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Kata akhlak ini berakar dari kata kholak, yang artinya menciptakan. Kata akhlak merupakan satu akar kata dengan kholak atau pencipta. Makholak atau yang diciptakan dan kholak atau penciptaan. Di sini memberi makna bahwa antara kehendak Allah sebagai kholak dan perlakuan seorang makholak perlu adanya sebuah keterpaduan. Manusia harus menjalani kehidupan ini sebagaimana diinginkan oleh Allah atau Kholik. Segala perilaku, tindak tanduk, budi pekerti, tabiat manusia harus sesuai dengan apa yang disukai Allah. Jika tidak sesuai dengan perintah Allah, itu berarti manusia menunjukkan kecongkakan, kesombongan, dan melawan kehendak pencipta Maha Kuasa. Oleh karena itu, eloklah kita menjadi manusia yang taat dan patuh kepada segala ketentuannya, termasuklah dalam menjalankan akhlak sehari-hari dalam kehidupan ini. Dalam lisan Al-A'raf, makna akhlak adalah perilaku seseorang yang sudah menjadi kebiasaannya, dan kebiasaan atau tabiat tersebut selalu terjelam dalam perbuatannya secara lahir. Pada umumnya sifat atau perbuatannya yang lahir tersebut akan memengaruhi batin seseorang. Akhlak juga dapat dipahami sebagai prinsip dan landasan atau metode yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur seluruh perilaku atau hubungan antara seseorang dengan orang lain, sehingga tujuan kewujudannya di dunia dapat dicapai dengan sempurna. Sedangkan moral berasal dari perkataan Yunani, yaitu mores, dan jamak dari kata tersebut adalah mos, yang memberi makna adat atau kebiasaan. Ini merupakan sebuah ungkapan umum yang boleh saja diterima oleh sekelompok masyarakat. Apakah moral itu baik atau buruk? Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa moral adalah tingkah laku yang ditentukan oleh etika, apakah baik atau buruk. Yang baik adalah sesuatu yang benar-benar diketahui oleh etika bahwa itu baik. Jadi, moral itu adalah kode tingkah laku yang terdiri dari nilai, adat, dan aspirasi yang telah diterima oleh sesuatu masyarakat terhadap suatu tingkah laku baik atau jahat yang menentukan kehidupan individu atau masyarakat. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang akhlak menurut istilah yang diutarakan oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang A, menurut Miadat Yaljan adalah akhlak adalah setiap tingkah laku yang mulia yang dilakukan oleh manusia dengan kemauan yang mulia dan untuk tujuan yang mulia pula. Sedangkan manusia yang memiliki akhlak adalah seorang manusia yang mulia dalam kehidupannya secara lahir dan batin, sesuai dengan dirinya sendiri dan juga sesuai dengan orang lain. Menurut Ahmad bin Saleh, yaitu akhlak bukanlah tindakan yang lahir atau nyata, akan tetapi meliputi pemikiran, perasaan, dan niat baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Apakah hanya berhubungan dengan sesama manusia atau yang berhubungan dengan makhluk Allah yang lain. Semua itu mempunyai nilai etika dan prinsip-prinsipnya masing-masing, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah terhadap manusia melalui wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang C, menurut Ahmad Khomis, yaitu akhlak adalah ajaran sekumpulan peraturan dan ketetapan
baik secara lisan ataupun tulisan yang berkenaan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sehingga dengan setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan itu menjadikannya sebagai manusia yang baik. Yang D, menurut Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai apakah perbuatannya baik atau buruk. Selanjutnya, dia dapat memilih baik untuk melakukannya atau meninggalkannya. Yang F, akhlak diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan atau perilaku tingkah laku. Mungkin baik atau buruk, namun ada juga pengertian akhlak itu ditunjukkan kepada budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Yang G, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah bermacam-macam perbuatan atau tindakan baik atau jahat tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menurut bahasa perangai, tingkah laku, dan tabiat, namun secara istilah makna akhlak adalah tata cara pergaulan atau bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah sebagai kholiknya dan bagaimana seorang hamba bergaul dengan sesama manusia lainnya. Islam sangat mementingkan akhlak karena dengannya manusia dapat melakukan sesuatu tanpa menyakiti atau menzolimi orang lain dalam setiap tindakan kita selama bergaul dengan manusia dan makhluk Allah yang lain. Ar-Rafi'i dalam karya monumentalnya Wahyu Al-Qalam mengatakan, seandainya aku diminta untuk menghimpun kandungan filsafat Islam, maka dua kata cukup mewakilinya, yaitu keteguhan akhlak. Andai kata filsuf paling terkemuka di dunia yang diminta untuk rumusan terapi bagi atau jiwa manusia, pasti hanya ada pada dua kata, keteguhan akhlak tersebut.